Berikut ini adalah beberapa kesaksian mengenai skapulir coklat yang sudah dimuat di majalah Ave Maria edisi Maret-April 2016. Pada abad ke-14, Spanyol menghadapi bencana kelaparan yang besar karena kelangkaan semua jenis padi-padian. Suatu prosesi umum diperintahkan dan pada daerah di Spanyol di mana skapulir suci diperlihatkan, kelimpahan segera terjadi dan membawa sukacita dan penghiburan untuk semua hati. Pada abad ke-16, di Sisilia, bencana kekeringan terjadi seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Elia. Rakyat memohon pada Bunda kita, dan skapulir coklat dipersembahkan di jalan-jalan untuk dimuliakan oleh rakyat. Tiba-tiba langit terbuka, hujan turun dan kelimpahan segera turun pada rakyat. Keajaiban dalam pertempuran. Pada tahun 1618, Maximilian, Duk dari Bavaria dan jenderal dari pasukan kerajaan yang berperang melawan Praha untuk memperoleh berkat Tuhan untuk pasukannya, menerima perlindungan perawan terberkati dengan menerima skapulir suci bersama dengan pasukannya. Dengan penuh rasa percaya diri di dalam perisai mulia Ratu Surga, ia berperang melawan Pangeran Palatin yang merebut mahkota dari Ferdinand II. Dan sang Duke meraih kemenangan dengan hanya sedikit sekali korban dari pihaknya. Raja Ferdinand II yang hendak memberikan pengakuan umum atas perlindungan dari Bunda kita bersama-sama dengan sang ratu dan para pangeran menerima skapulir terberkati dari tangan Bapak Dominik dari Ordo Karmel. Edward II, Raja Inggris yang mendengar sejumlah keajaiban yang terjadi di seluruh daerah kerajaannya karena skapulir tersebut, merupakan salah satu dari pangeran-pangeran awal yang mengenakan kembali skapulir itu, yang ia terima dengan devosi pada bukti kasih Bunda Maria. Tak lama kemudian, ia mengalami pengaruh perlindungan perawan terberkati, yang menjadi devosinya. Pasukannya yang telah mengalami 2 kekalahan sudah hampir menyerah. Ia meminta kepada Bunda Maria dan berjanji akan membangun biara untuk Ordo Karmel. Segera setelah itu, dengan keajaiban, ia mengalahkan musuhnya, yang sebelumnya sudah mengira bahwa mereka sudah menang. Edward, yang hendak menjaga ingatan akan perlindungan yang kuat dan menjalankan janjinya, memberikan tempatnya di Oxford untuk Ordo Karmel, untuk membangun sebuah biara. Perlindungan terhadap iblis. Pada tahun 2005, seorang imam sedang berbicara tentang perkembangan pemujaan setan di dunia, dan bagaimana orang muda dan dewasa menjadi kesurupan setan karena penggunaan benda-benda tertentu, seperti papan Ouija, tentang mantra-mantra untuk membuka pintu ke kejahatan dalam buku-buku anak seperti serial Harry Potter, dan pergi ke peramal, dan lain-lain. Ketika seseorang bertanya kepada imam itu tentang bagaimana melindungi diri dari kejahatan, di samping hal yang jelas seperti menghindari hal-hal yang memanggil iblis, imam itu berkata, "Kenakanlah skapulir coklat dari Bunda Maria dari Gunung Karmel untuk perlindungan terhadap kutukan dan setan." Kita dapat memahami bagaimana iblis berusaha melawan mereka yang mendukung skapulir setelah mendengar kisah tentang Francis Ypes yang mulia. Suatu hari skapulirnya jatuh. Ketika ia menggantinya, iblis berteriak, "Tanggalkan skapulir yang telah merebut begitu banyak jiwa dari kami." Lalu di sana Francis memaksa iblis untuk mengakui 3 hal yang paling mereka takuti. Nama suci Yesus, nama suci Maria, dan skapulir suci Karmel. Kita dapat menambahkan rosario suci ke daftar itu. Suatu hari, seorang perempuan muda sebelum membaktikan diri ke kehidupan religius menemui Cure dari Ars. Dalam percakapan, Cure bertanya, "Ingatlah anakku, pada suatu pesta dansa, terdapat seorang lelaki muda yang sangat tampan, penuh wibawa dan pesona, dan semua perempuan hendak berdansa dengannya." "Ya, saya ingat. Namun lelaki itu tidak pernah mengajak saya berdansa, walau semua perempuan lain berdansa dengannya." Cure bertanya, "Engkau hendak berdansa dengannya?" "Iya." "Ingatkah ketika lelaki itu meninggalkan ruang dansa, engkau melihat 2 api biru menyala di bawah kakinya, dan kau kira itu hanya ilusi saja? Engkau melihat api di bawah kaki lelaki itu. Itu bukan ilusi, anakku. Lelaki itu adalah iblis. Dia tidak mengajak engkau berdansa hanya karena satu alasan. Engkau mengenakan pakaian Bunda kita dari Gunung Karmel."
Keajaiban perubahan. Kita bahkan seharusnya memberikan skapulir ini ke orang lain yang tidak beragama Katolik, karena bunda kita dapat membawa perubahan bagi mereka yang mengenakannya, dan berdoa satu Salam Maria setiap hari. Seperti pada cerita berikut. Seorang lelaki tua dibawa masuk ke rumah sakit di New York, tidak sadar dan sekarat. Seorang suster yang melihat skapulir coklat yang melekat pada sang pasien memanggil seorang imam. Ketika lelaki sekarat itu sedang didoakan, ia sadar dan berkata, "Bapak, saya bukan seorang Katolik." "Lalu mengapa Anda mengenakan skapulir coklat itu?" tanya sang imam. "Saya berjanji kepada teman saya untuk memakainya," kata sang pasien, "dan berdoa satu Salam Maria setiap hari." "Engkau sedang sekarat," kata si imam. "Apakah Anda mau menjadi seorang Katolik?" Lelaki itu menjawab, "Seumur hidup saya mau menjadi seorang Katolik." Kemudian lelaki yang sekarat itu lalu dibaptis. Ia menerima sakramen terakhir dan ia pun meninggal dalam damai. Bunda kita membawa jiwanya ke surga melalui skapulirnya. Keajaiban zaman modern. Seorang imam menceritakan dua kisah berikut ini. Yang pertama terjadi tahun 1980 di Ontario, Kanada, di sebuah kota kecil dekat Toronto. Seorang perempuan yang anak lelakinya baru mengenakan skapulir coklat mengisahkan hal berikut ini. Ia sangat bersyukur karena anaknya telah mengenakan skapulir. Hari yang sama ketika anaknya mengenakan skapulir, perempuan itu pergi bersama anaknya. Anak itu duduk di belakang dan perempuan itu ibunya mengemudikan mobil ke jalan tol. Namun perempuan itu tidak menutup pintu mobilnya dengan baik. Dan ketika ia membelok, ia terkejut ketika melihat pintu belakang mobilnya terbuka dan anaknya jatuh ke jalan. Saat ia berhenti dan berlari ke anaknya, ia terkejut karena anaknya tidak mengalami luka sedikit pun. Tentu saja anak itu mengenakan skapulirnya. Kemudian ada seorang lelaki di Baltimore yang menceritakan kisah tentang dirinya sendiri pada tahun 1990. Ia sedang mengendarai mobil di jalan tol ketika seseorang melemparkan batu ke jendela mobilnya. Batu itu mengenai kacamatanya yang terselip di saku bajunya, dan kacamata itu jatuh ke kursi di sebelahnya. Ia membiarkan kacamata itu. Ketika sampai di rumah, ia mengambil kacamatanya dan mengembalikannya ke sakunya. Namun kacamata itu tidak bisa masuk. Ketika ia merogoh sakunya, ia menemukan sebutir peluru. Ia telah ditembak, namun ia tidak terluka. Ia mengenakan skapulirnya pada waktu itu. Kebutuhan menggunakan skapulir. Selama Perang Saudara Spanyol tahun 1930-an, 7 orang komunis mendapat hukuman mati karena kejahatan mereka. Seorang imam Karmel mencoba mempersiapkan mereka menerima kematian, namun mereka menolak. Sebagai upaya terakhir, imam itu membawakan rokok, makanan, dan anggur, dan berjanji tidak akan membicarakan sedikit pun soal agama. Tidak lama kemudian, suasana mencair. Sehingga ia bertanya, "Bolehkah saya memasangkan skapulir kepada Anda?" 6 orang setuju, yang satu menolak. Lalu mereka yang menggunakan skapulir mengaku dosa. Yang ketujuh tetap menolak. Akhirnya, untuk menyenangkan 6 orang rekannya, ia juga mengenakan skapulir, namun hanya saat itu. Ketika pagi hari, dan saat eksekusi semakin mendekat, orang ketujuh itu mengatakan bahwa ia tidak akan meminta imam. Walau menggunakan skapulir, ia bertekad untuk mati sebagai musuh Tuhan. Saat eksekusi dilakukan, 7 tubuh tanpa nyawa terbaring. Yang misterius adalah sebuah skapulir ditemukan 50 meter dari tubuh-tubuh itu. 6 orang meninggal dengan skapulir Bunda Maria, yang ketujuh meninggal tanpa skapulir itu. Santo Claude menjelaskan, "Bagaimana bila saya ingin mati dalam dosa?" Jawabannya adalah, maka Anda akan mati dalam dosa Anda, tetapi Anda tidak akan mati dengan menggunakan skapulir Anda. Santo Claude juga menceritakan kisah seorang lelaki yang mencoba menenggelamkan diri sebanyak 3 kali. Ia selalu mendapat pertolongan. Karena bertekad untuk mati, ia melepaskan skapulirnya dan terjun kembali. Tanpa perlindungan skapulir Bunda Maria, orang itu berhasil tenggelam dan mati di dalam dosa-dosanya. Skapulir adalah sebuah doa.
Bunda Maria mengajarkan nilai dari skapulir itu sendiri. Saat kita menggunakan skapulir sebagai doa, Bunda kita memanggil kita kepada hati suci putranya, sehingga peganglah skapulir itu saat menghadap Bunda kita. Doa yang dipanjatkan saat menggenggam skapulir adalah doa yang sempurna. Hal ini terutama ketika masa penuh cobaan di mana kita sangat membutuhkan bantuan dari Bunda Tuhan. Kegelapan tidak punya kuasa ketika pemakai skapulir yang menghadapi cobaan memanggil Bunda Maria di dalam devosinya. Santo Claude de la Colombière berkata, tanpa ragu, skapulir coklat adalah bantuan yang paling tertinggi. Tak ada devosi lain yang mendapat konfirmasi lebih banyak dari berbagai keajaiban otentik dari skapulir coklat. Medali skapulir. Terdapat ratusan keajaiban berkat skapulir kulit. Namun belum ada satupun yang terkait dengan medali skapulir. Medali skapulir dibuat oleh Santo Pius X bagi mereka yang hidup di tempat-tempat yang panas dan lembab seperti Amazon. Karena iklim seperti itu cepat merusak skapulir kulit. Dan untuk mereka yang tidak dapat menggunakan skapulir kulit karena alasan kesehatan. Namun, belum ada laporan tentang keajaiban yang terkait dengan medali skapulir. Memang lebih baik menggunakan medali itu daripada tidak sama sekali. Namun, Bunda kita menginginkan agar kita menggunakan skapulir coklat dari kulit bila memungkinkan. Saya rasa terjemahan di sini kurang tepat ya. Yang tepat adalah Bunda Maria mengatakan bahwa sebaiknya skapulir itu digunakan dari bahan wol, dari kain wol. Tapi di sini penerjemah menerjemahkannya sebagai kulit. Namun saya pribadi merevisinya sebagai wol. Bunda Maria meminta kita untuk menggunakan skapulir yang terbuat dari bahan wol. Terima kasih, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus.